Rekan-rekan semuanya, pada VT ini izinkan saya mengambil intisari dari e-book gratis yang saya bagikan dan bisa Anda cek di caption ya. Saya membuat e-book gratis seri identifikasi kebutuhan. Seri identifikasi kebutuhan di mana sejauh ini sudah 5 seri dan ini adalah seri yang Jasa IO ini seri yang keempat kalau tidak salah ya, merupakan seri yang keempat dari Jasa IO ini. Iya benar, seri yang keempat, yaitu di mana seri identifikasi kebutuhan itu adalah mengambil tematik barang jasa tertentu untuk dipraktikkan konsep 9 langkah membuat identifikasi kebutuhan. Pada VT sebelumnya, saya menyampaikan konsep 9 langkah menyusun identifikasi kebutuhan yang penjelasannya ada di dalam buku kerja e-purchasing. Anda cek ya, buku kerja e-purchasing. Ya, dan juga sudah saya ulas juga sebagian. Nah, konsep 9 langkah ini saya ambil 3 langkahnya, 4 langkah besarnya dulu sebagai intisari e-book ini untuk memberikan gambaran kepada Anda bagaimana menentukan kebutuhan jasa IO ya, jasa IO. Nah, dalam konsep 9 langkah itu, langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi berbagai macam jenis tipe jasa IO. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di kajian ini, artikel ini, bahwa saya menganalisis ada 4 ya jenis jasa IO yang bisa Anda pilih untuk Anda tentukan pengadaannya, paket pengadaannya. Ada full service event ya, manajemen, full service event management ini istilahnya ya. Ada specialized event organizer, ada event koordinator, ada event consulting. Nah, itu nanti dengan konsep dengan langkah pertama kita mengidentifikasi berbagai jenis tipe ini, kita akan bisa menentukan jasa IO apa yang tepat sesuai kebutuhan event Anda. Namanya juga jasa IO ya, jasa event organizer. Eventnya apa, maka Anda harus tepat menyusun jasa IO yang seperti apa, karena pandangan saya ada 4 kelompok besar jasa IO, yaitu full service event management, specialist event organizer, event koordinator, dan event consulting. Nah, kalau full service event management itu manajemen acara penuh ya, di mana fungsi kebutuhannya adalah untuk menyediakan layanan lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi acara. Tuh, ciri khasnya yaitu layanan ini mencakup semua aspek pengelolaan event termasuk pemilihan lokasi, dekorasi, catering, hiburan, hingga manajemen logistik lengkap ya. Nah, contoh-contohnya misalkan ada beberapa yang terpopuler saya sebutkan ya, pelaku-pelaku usaha seperti kayak Diandra Promosindo itu ada 9 event. Anda dengan mudah mencari jasa IO full service event management ini atau jasa IO gitu. Nah, jenis IO yang kedua menurut pandangan saya adalah specialized event organizer. Jadi penyelenggara acara khusus. Jadi ini dipakai kalau kebutuhannya itu adalah acara tertentu saja, kayak acara contohnya seminar, pameran, konser kayak begitu. Karena cocoknya pakai yang model begini. Ciri khasnya itu mereka punya keahlian khusus dalam mengelola acara dengan tipe atau tema tertentu, memungkinkan penyelenggaranya itu lebih sesuai dengan tujuan yang spesifik. Jadi spesifik ini kuncinya ya. Contohnya kalau di Indonesia pelaku usahanya yang terkenal itu Indonesia Convention Exhibition ICE untuk pameran, ada Java Festival Production kalau itu untuk konser musik ya. Jenis keempat itu adalah event koordinator acara tuh. Nah, cocoknya buat apa IO yang kayak gini nih? Ini cocoknya untuk koordinasi hari H acara termasuk penjadwalan, manajemen vendor. Ini kalau yang butuhnya kecil-kecil aja, hanya untuk disuruh kerjaan ruang lingkupnya cuma untuk melakukan penjadwalan, melakukan manajemen vendor kayak begitu aja. Ya, ini layanan ini cocoknya untuk instansi yang memerlukan dukungan eksekusi di hari H acara tanpa perlu layanan manajemen penuh ya, jadi ini lebih murah jadinya, tidak perlu pakai IO yang tadi yang saya sebutkan yang pertama tadi gitu ini ya. Event IO yang ini bisa Anda pakai, tarifnya beda, lebih murah ya, karena kan kita butuhnya untuk penjadwalan dan manajemen vendor. Contohnya ada Raja Koordinator, ada IO Indonesia untuk layanan koordinasi. Nah, itu silakan dicek di internet ya. Tipe yang keempat itu ada event consulting ya.
Konsultan acara. Nah, ini Anda pakai kalau kebutuhan IO-nya itu hanya ngasih advice, strategi perencanaan acara tanpa mengambil alih pelaksanaan keseluruhannya. Nah, ini namanya konsultan acara, event consulting. Ini bisa, kalau cuma itu aja bisa. Jadi ini cocok tepat kalau Anda itu punya tim internal untuk kepanitiaan, untuk pelaksanaan, namun perlu panduan strategis atau ide kreatif. Nah, tarif IO ini yang bisa Anda gunakan. Tidak perlu Anda IO yang tidak saya sebutkan. Contohnya ada MKEOI, Majelis Konsultan Event Organizer Indonesia itu. Ada Adventure Indonesia. Nah, gitu. Nah, itu adalah langkah pertama dari identifikasi kebutuhan. Kita identifikasi dulu tipe-tipenya. Kedua adalah kita identifikasi kualitasnya. Nah, kalau kualitas dari rendah, menengah, tinggi. Kalau yang rendah itu biasanya adalah IO yang fokusnya adalah penghematan biaya dan dengan konsekuensi orientasinya begitu ya. Pilihan untuk spektek kualitas rendah itu seringkali berdasar pada duitnya memang dikit, di mana prioritas utamanya adalah minimasi pengeluaran awal, namun keputusannya bisa berakibat pada biaya operasional. Kalau yang kualitas menengah ini adalah keseimbangan antara biaya dan nilai nih. Jadi menawarkan solusi yang lebih seimbang, mencapai titik tengah antara investasi awal dan efisiensi operasional. Kalau yang spek kualitas tinggi, IO yang kualitas tinggi ini adalah investasi dalam keunggulan dan durabilitas. Jadi kalau Anda milih spek yang seperti ini, oke. Jadi korelasinya rekan-rekan semuanya adalah bahwa dalam menentukan contoh di sini adalah kalau misalkan kita mau bikin jasa IO untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan misalnya, ini contoh penerapannya, maka jasa IO apa yang tepat? Kalau misalkan kita mau ngadain sosialisasi penyuluhan, kan sering tuh ya. Nah, kalau seperti itu maka yang tepat adalah IO ya, jasa IO dengan spek kualitas menengah ya, jenisnya adalah koordinator acara saja jenisnya, yang event koordinator ya, itu alasannya apa misalnya di sini ya, dan itu nanti dituangkan ke form identifikasi kebutuhan ya, di 9 langkah di formulir identifikasi kebutuhan. Alasannya apa? Tujuan kegiatan sosialisasi penyuluhan itu umumnya bertujuan untuk menyampaikan informasi penting pada masyarakat atau target tertentu. Maka fokusnya adalah kelancaran penyampaian pesan dan interaksi dengan audien, bukan pada kemewahan atau kecanggihan teknologi yang digunakan. Kemudian alasan kedua, target audien. Audien untuk kegiatan ini seringkali beragam dari masyarakat hingga stakeholder spesifik. Oleh karena itu, penyedia jasa IO yang dipilih itu harus mampu menyesuaikan konsep dan pelaksanaan event sesuai dengan kebutuhan spesifik audien, tanpa harus melihat aspek-aspek teknis ya dan dekoratif. Alasan ketiga yaitu keterbatasan anggaran ya gitu. Kenapa enggak milih yang lain? Enggak milih yang kualitas rendah? Ya meskipun dapat mengurangi pengeluaran, penggunaan jasa IO dengan spek rendah itu menghasilkan kegiatan yang kurang terorganisir dan kurang efektif. Kenapa enggak pakai yang kualitas tinggi? Ya karena penggunaan jasa IO dengan spek tinggi mungkin akan melibatkan penggunaan teknologi canggih dan konsep event yang lebih mewah, yang pada akhirnya ya tidak esensial gitu lah. Ini kegiatannya cuma untuk kegiatan sosialisasi gitu. Nah seperti itu contoh-contoh ya. Alasan untuk milih koordinator yaitu fokus pada efisiensi pelaksanaan, penyesuaian dengan kebutuhan sosialisasi dan optimasi anggaran. Itulah rekan-rekan semuanya gambaran kecil ya. Lengkapnya Anda tinggal download, Anda tinggal manfaatkan ya. E-book gratis ini gratis, tinggal Anda download dengan di caption ya. Kemudian nanti tunggu saja versi fullnya, yaitu formulir identifikasi kebutuhan versi 9 langkah, versi dokumen Word yang akan dijual nantinya sebagai bentuk produk pengelir. Setidaknya artikel ini insya Allah membantu Anda dalam melakukan identifikasi kebutuhan untuk kebutuhan jasa event organizer. Insya Allah. Selamat membaca. Semoga ini bermanfaat. Koleksi semua seri identifikasi kebutuhan dari Agus Harif Rahman, dan koleksi juga buku-bukunya, insya Allah bermanfaat untuk akuntabilitas pengambilan keputusan dalam pengadaan barang jasa, baik dalam spesifikasi teknis kerangka acuan kerja maupun dalam perkiraan harganya. Sukses buat Anda.